Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa pada mata kuliah Matematika Dasar. Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai limit, di mana ada pengantar, konsep limit, limit sepihak, dan kekontinuan fungsi. Nah, untuk bagian yang pertama adalah pengantar dan konsep limit. Untuk pengantar sebenarnya limit itu digunakan untuk kecepatan, luas lingkaran, dan juga panjang kurva. Di kecepatan itu biasanya kan kita ketahui rumusnya adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, itu kalau misalkan kita gambarkan ditunjukkan dengan kemiringan. Semakin kecil pembagi atau kecepatan rata-rata pada waktu T ditunjukkan dengan limit. Sedangkan di luas lingkaran ada Archimedes, yaitu luas poligon segi banyak tanpa batas yang banyak sekali seginya, itu memanfaatkan konsep limit. Sehingga kalau misalkan dari suatu lingkaran kita buat segi 4, ini masih banyak celahnya yang belum dihitung luasnya, yaitu yang berwarna putih ini. Nah, kalau misalkan kita perbanyak, semakin sedikit kita perbanyak lagi, dia akan semakin menyerupai lingkaran. Oleh karena itu, kita gunakan konsep limit. Yang terakhir adalah panjang kurva. Jarak adalah pendekatan limit dari jumlahan panjang ruas-ruas garis. Yaitu seperti ini ya. Jadi di mana nanti kalau ada garis itu didekati dengan yang garis lurus ada segi banyaknya. Untuk konsep limitnya, misalkan I adalah suatu interval terbuka dari A sampai B, di mana dia adalah anggota bilangan real, dan kalau misalkan ada C yang juga merupakan bagian dari I, dan kita ketahui fungsi f itu bisa dikatakan terdefinisi di I, kecuali mungkin di C. Jadi di sini fx bisa saja terdefinisi di semua titik pada I tanpa titik C. Jadi tidak terdefinisi di C dan bisa juga terdefinisi di C. Contohnya saja, kalau pada gambar yang berwarna hijau, itu berarti karena C adalah titik penuh ya, berarti dia terdefinisi di C juga. Jadi A sampai dengan B dia terdefinisi, semuanya ditunjukkan dengan suatu garis, dan C dia juga terdefinisi ditunjukkan dengan titik bulat tertutup ya. Sedangkan yang berwarna merah di sini berarti menunjukkan dia tidak terdefinisi di C karena bulat lingkarannya adalah terbuka. Sedangkan untuk gambar yang ketiga dan keempat itu hampir sama, di mana nanti ada suatu fungsi di mana kalau A sampai dengan C, C-nya kalau sama dengan C saja itu dia ikut yang dari limit sebelah kanan. Sedangkan ini adalah yang sebelah kiri. Ya, jadi sebelah kiri dia terbuka, tidak terdefinisi di C, sedangkan yang di sebelah kanan dia terdefinisi di C. Begitu pula sebaliknya untuk gambar yang keempat ya. Berarti di sini limitnya bisa saja dia ada terdefinisi di C, tidak terdefinisi maupun dari kiri atau yang dari kanan. Untuk memudahkan pembahasan konsep limitnya, perhatikan pengertian berikut. Harga mutlak dari X min A kurang dari delta jika dan hanya jika minus delta kurang dari X min A kurang dari delta. Hubungan semua bilangan real X yang jaraknya ke titik A lebih kecil dari delta yang bisa digambarkan seperti ini. Jadi A itu adalah suatu titik di mana nanti dia berselang interval plus minus delta ya. Nah, kita ini ada contoh fx sama dengan 2x kuadrat min 3x min 2 dibagi dengan x min 2, di mana domainnya adalah semua bilangan real tanpa 2. Jadi kita coba masukkan di sini 0 sampai dengan 3 tanpa bilangan 2, di mana kita tahu bahwa 1,9999 itu adalah 49998, sedangkan jika 2,00001 adalah fx-nya 5,0002. Dari sini kita tahu kenapa tanpa 2. Karena kalau kita
Jabarkan 2x kuadrat min 3x min 2 itu adalah 2x plus 1 dikalikan dengan x min 2. Sedangkan pembaginya adalah x min 2. Kita tahu bahwa suatu fungsi akan terdefinisi jika penyebutnya atau yang dibagi ini adalah tidak boleh sama dengan 0. Oleh karena itu dia tidak boleh tanpa 2, tapi bisa saja kita coret ya karena atasnya juga ada. Nah, kita tentukan dulu delta 1 ya, agar x min 2, 2 ini dapat dari mana? 2 ini adalah dapat dari x. Dari mana kita tahu kan nanti dia ingin tahu bagaimana kalau misalkan x-nya sama dengan 2. Berarti di sini 2-nya dianggap di sini. Dikurang dari delta 1, maka fx min 5, dari mana 5? Itu adalah kita tahu bahwa di sini dia mendekati 5 ya. Jadi harga mutlak fx min 5 itu kurang dari 1. Nah, 1 ini dari angka berapa? Kita masukkan sembarang angka. Di mana 1 ini boleh kita ambil dari sini juga boleh. Ya. Kemudian tentukan delta 2 agar x min 2, harga mutlak x min 2 kurang dari delta 2, maka harga mutlak fx min 5 itu kurang dari 1/2 dan seterusnya kita masukkan di sini adalah nanti dia paling kecil sendiri yaitu 1/100,000. Nah, jika E bilangan positif sembarang, carilah delta agar berarti kita bisa simpulkan bahwa di sini kita simpulkan dengan E ya. Di mana dia adalah bilangan positif yang kecil sekali. Berdasarkan uraian tersebut, terlihat untuk setiap E lebih besar dari 0, tapi dia sangat kecil sekali, selalu dapat dicari dari delta lebih besar 0, sehingga harga mutlak x min 2 kurang dari delta, maka harga mutlak fx min 5 kurang dari E. Dan dapat dikatakan bahwa limit x mendekati 2, fx itu akan sama dengan 5. Nah, gambarannya seperti ini, di mana ini adalah x dan ini adalah y. X-nya tadi adalah pengurangan dari delta, sedangkan punyanya y adalah plus minus dari e. Contohnya, buktikan limit x mendekati 4, 3x min 7 itu akan sama dengan 5. Misalkan E adalah bilangan positif sembarang, kita harus mencari delta agar, jadi kita tahu X-nya tadi adalah 4, berarti di sini X min 4, di mana 0 sampai dengan delta, maka harga mutlak dari Fx atau 3X min 7 dikurangi dengan 5, hasilnya kurang dari error. Nah, pertidak samanya bisa dibuat seperti ini ya, di mana 3-nya dikeluarkan terlebih dahulu, berarti sisanya adalah X min 3, keluar dari harga mutlak, dia tetap harga mutlak dan pindah ruas ya. Pindah ruas berarti E dibagi 3. Jadi kita tahu bahwa delta adalah E/3 dan bisa digambarkan seperti ini ya. Nah, definisi limitnya kita bisa menentukan misalkan fx terdefinisi pada I adalah selang interval A sampai B, kecuali mungkin di di C, di mana dia juga anggota himpunan dari E. Limit dari fx untuk x mendekati C disebut L dan dapat dinotasikan seperti ini. Limit x mendekati C, fx sama dengan L. Artinya, untuk setiap E lebih besar 0, dapat dicari delta lebih besar 0, sehingga harga mutlak X min C kurang dari delta, maka harga mutlak Fx min L kurang dari E. Jadi penggambarannya seperti ini. Nanti E-nya dulu ditetapkan ya, setelah itu kita buatlah nanti deltanya sehingga nanti ketemulah seperti ini ya. Nah, di sini ada beberapa sifat limit. Yang pertama, kalau misalkan K itu adalah suatu konstanta, di mana dia adalah bilangan real, anggota bilangan real, berarti nanti limit X mendekati berapapun hasilnya tetap X. Sedangkan kalau dia X, limit X mendekati C, berarti dia hasilnya adalah C. Kalau suatu fungsi dikalikan dengan konstanta, berarti konstantanya bisa keluar dari K. Kemudian ada fungsi fx dan gx yang dijumlahkan, berarti dia bisa limitnya dikeluarkan sendiri-sendiri ya, limit fx ditambah limit gx.
Begitu pula untuk pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Jadi limitnya bisa dikeluarkan sendiri-sendiri. Sedangkan untuk pangkat pun juga seperti itu. Jadi bisa nanti limit f suatu fungsi yang dipangkatkan n itu akan sama dengan limit fx yang nanti akan dipangkatkan n. Begitu pula dengan akar, karena akar itu sebenarnya generalisasi dari pangkat. Nah, bila Px ada polinomial, maka limit X mendekati C Px itu hasilnya akan Pc. Kemudian ada rumus apit. Rumus apit itu kalau ada 3 fungsi, di mana Gx kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan Hx untuk X anggota I bila limit X mendekati C, Gx sama dengan L, dan limit limit X mendekati C, Hx adalah L, maka kita bisa tahu nanti limit Fx-nya juga akan sama dengan L. Jadi ini L, otomatis di tengahnya pun juga L. Untuk sifat trigonometri limitnya, untuk sin, limit sin nanti hasilnya tetap sin, limit cos tetap cos, tapi X-nya saja yang diganti. Sedangkan kalau limit X mendekati 0 dari sin X per X itu akan sama dengan 1. Begitu pula untuk yang dibalik, limit X mendekati 0, X per sin adalah 1, tan X per X juga 1, X per tan juga 1. Tapi di sini hati-hati bila ada suatu fungsi ya, X-nya tadi di sini adalah tidak sama dengan 0, maka limit X mendekati C sin U per U tidak sama dengan 1. Contohnya carilah limit X mendekati 4, 3X kuadrat min 2X. Di sini kita gunakan sifat kelima, berarti kita bisa keluarkan minusnya sendiri-sendiri, yaitu limit 3X kuadrat min limit 2X. Kemudian kita gunakan sifat yang ketiga, yaitu di sini ada konstanta keluar dari limit. Kemudian sifat yang keempat, ada pangkatnya, bisa limit baru dipangkatkan, baru kita masukkan. Ini adalah 4 dan ini adalah 2 ya, ini salah ya, 2 kali 2 yang betul, berarti nanti hasilnya adalah 40. Untuk contoh yang kedua, carilah nilai limit dari 7x pangkat 5 min 10x pangkat 4 min 13x plus 6 bagi 3x kuadrat min 6x min 8. Sebenarnya ini dari limit, semuanya kita bisa aja tulis limit yang atas, polinomial yang atas dibagi dengan limit polinomial yang bawah. Karena ini adalah polinomial, berarti kita bisa langsung memasukkannya. Sehingga hasilnya adalah 11 per 2. Untuk contoh yang ketiga, carilah nilai limit x kuadrat plus 3x min 10 per x kuadrat plus x min 6. Nah, karena ini bisa dijabarkan, kita jabarkan dulu dan kita coret yang sama, yaitu x min 2. Sehingga hasilnya yang terakhir adalah x plus 5 per X plus 3. Jadi kita bisa masukkan yaitu 7 per 5. Contoh berikutnya, carilah nilai limit T mendekati 0, T kuadrat cos T per T plus 1. Nah, di sini kita bisa aja, karena ini per, bisa aja ikut yang di depan ataupun bisa aja ikut yang di belakang. Karena ini bukan plus, berarti tidak satu-satu. Tidak T kuadrat per T plus 1 plus cos T per T plus 1, bukan ya, karena ini tidak tambah tapi perkalian, jadi bisa ikut salah satu yang di depan atau yang di belakang. Nah, kita buat ikut yang di depan saja, limit T mendekati 0 T kuadrat per T plus 1, dan ini limit T mendekati 0 cos T. Dari ini adalah hasilnya 0 dan ini adalah hasilnya 1, berarti 0 kali 1 adalah 0, ini salah ya, jadi hasilnya adalah 0 bukan 1. Nah, carilah nilai limit sin X per 2X. Nah, dari sini kita tahu bahwa ini bisa aja kita tulis setengah kali limit sin X per X. Jadi, setengahnya baru kita keluarkan ini, ya, ini kurang setengah di sini ya. Kemudian setelah kita keluarkan, kita tahu hasil dari limitnya ini adalah 1, sehingga hasilnya adalah setengah. Kemudian carilah nilai limit dari cos kuadrat T per 1 per sin T. Kita pindah dulu, cos kuadratnya adalah 1 min sin T kuadrat, kemudian kita pecah, kita hapus yang sama, sehingga hasilnya adalah limit 1 dikurangi sin T, yaitu T-nya mendekati 0, berarti 1 minus sin 0 adalah 1. Sekian dari
PPT pertemuan hari ini. Terima kasih. Jangan lupa lihat slide selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like. Bye-bye.